Dipersembahkan oleh Kopi Bubuk Ananda, satu-satunya kopi bubuk asli yang benar-benar kopi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar pemirsa Sembari TV? Senang sekali saya Iqbal kembali hadir untuk Anda dalam program Up to Date, berikan info terkini. Dan seperti biasa pemirsa, hari ini kita akan berbincang santai bersama narasumber yang begitu luar biasa sekali, dan tentunya dengan beberapa tema yang begitu luar biasa sekali. Dan ini kita akan memberikan informasi-informasi terupdate untuk pemirsa di rumah. Dan kali ini saya sudah bersama Al Ustadz Ahmad Khairuddin SEI MECDF. Beliau merupakan salah satu tokoh agama ya di Kota Lubuk Linggau. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana nih kabarnya hari ini, sehat ya? Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik. Sekarang lagi sibuk apa nih kalau boleh tahu? Tidak banyak sebenarnya. Alhamdulillah saya sibuk di kampus untuk sementara ini. Untuk sementara di kampus. Baik. Ya, dan ini saya mewakili dari IKAD ya. Saya salah satu pengurus Ikatan Dai. Baik. IKAD di Kota Lubuk Linggau. Ya alhamdulillah ada kesempatan Allah sampaikan ke sini. Mudah-mudahan manfaat. Kalau di IKAD kita di apa nih? Megang apa nih kita di IKAD? Kalau saya diamanahkan sebagai ketua LWI. Ketua LWI, Lembaga Wakaf IKAD. Lembaga Wakaf IKAD ya. Baik, dari IKAD ini sendiri kan itu adalah apa ya, sekelompok bukan sekelompok tapi ini ada organisasi Islam ya, dan ini isinya ada para pendakwah seperti itu ya. Baik, nah Ustadz, kan belakang ini banyak sekali ya. Mungkin kita bisa dengar di sosial media banyak sekali mengangkat bahwasanya waduh ini banyak sekali dai-dai yang radikal seperti itu ya. Baik, dan terus saja kita akan membahas tema kita dari ini, yaitu adalah menyikapi tuduhan ulama yang dianggap radikal. Waduh, tema ini kita angkat karena mengingat banyak sekali di sosmed yang belakangan ini banyak sekali mengatakan bahwasanya wah itu Ustadz radikal gitu ya. Padahal yang disampaikan itu ini bukan mengajak radikalisme, tapi mengajak untuk kebaikan ya. Nah, menyikapi daripada banyak sekali tagline yang beredar, kemudian obrolan-obrolan di luar sana, ini bagaimana menanggapi Ustadz sebagai pengurus daripada IKAD ini sendiri? Terima kasih Mas Iqbal atas waktunya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Sembari TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Kita kalau menyikapi ya, melihat banyak sekali yang mungkin beredar gitu ya, anggapan yang belum tentu berdasar sebenarnya kadang-kadang gitu ya. Benar kata Mas Iqbal tadi, kalau misalnya ya umumnya para dai kan mengajaknya kepada kebaikan. Kebaikan, baik. Maka sebenarnya sebelum kita melakukan judgement ya, sebelum kita melakukan menganggap seseorang itu dalam kutip radikal gitu ya, maka kita sebenarnya perlu belajar ulang sebenarnya gitu ya. Dalam arti begini, kita itu kan dalam beragama perlu beragama dengan ilmu. Iya. Jangan sampai nanti kita terjebak karena kalimat yang muncul dalam diri kita atau muncul dari mulut kita, akhirnya kita menganggap sebagian orang itu tidak sesuai dan lain sebagainya. Belum tentu. Iya. Ada perlu cross check dan lain sebagainya. Dan terutama ya, kalau menurut apa yang menjadi pemikiran saya begitu ya, Islam itu datang pertama kali, wahyu pertama adalah Iqra. Maka dalam berislam pun kita perlu membaca lebih detail. Benar. Sehingga kita berislam itu nggak cuma serampangan gitu. Iya. Perlu ilmu. Sehingga kalau misalnya kita membuat sebuah tuduhan, nggak sembarangan gitu ya. Iya. Kita perlu banyak sekali cross check. Kita perlu cross check lah ya. Kalau kita itu dalam mungkin ngecek info, nggak yang tiba-tiba terus kita terima, kita sebarkan gitu ya. Padahal ya seharusnya kita coba cek ulang sebelum kita sebarkan. Nah, diantaranya adalah kalau kita berbicara soal ulama yang dilabeli sebagai ulama radikal, kita juga perlu melihat apakah benar seperti itu. Iya. Nah, kalau untuk di obrolan santai daripada rekan-rekan para dai ini sendiri, ini sebenarnya radikalisme yang seperti apa sih yang menjadi memerang saat ini sebenarnya? Nah, kembali lagi sebenarnya kalau kita bicara radikal itu apa sih pengertian radikal gitu? Nah, iya. Coba kita kalau misalnya yang paling gampang saja, coba kita buka Google. Iya. Apa sih pengertian radikal di KBBI gitu ya?
maka kita dapati kalau radikal itu berpikiran prinsipal lah ya, menyampaikan sesuatu yang prinsip. Ada juga yang mengartikannya sebagai menuntut keras gitu ya. Maka kita kalau misalnya melihat dua definisi ini, kita mau mendefinisikan yang mana? Yang kita bicarakan radikal itu mau yang mana gitu. Kalau kita mendefinisikan radikal sebagai sesuatu yang tertancap kokoh prinsipal gitu ya, bukankah agama harusnya seperti itu ya? Benar nggak? Kalau misalnya kita ngomongin agama, harusnya memang prinsip agama nggak boleh tuh macam-macam. Komitmen kan kita bicara soal karena iman sudah ada dasarnya. Benar gitu. Dan itu tidak bisa diganggu-gugat. Iya. Lain halnya kalau misalnya kita memaknai radikal ini dalam arti yang kedua gitu ya. Kalau radikal kita maknai sebagai kalimat keras, terlalu menuntut, maka mungkin akan berbeda gitu ya. Baik. Nah, kalau melihat daripada banyak sekali beberapa teman-teman dai ya yang sampai mereka mungkin saat ini pun mereka sedang mendekam. Ya, banyak sekali. Nah, ini melihat kasus seperti ini sebagai support daripada teman-teman nih, ini seperti apa nih supportnya? Kalau saya ya miris melihatnya, karena kadang-kadang yang terjadi adalah judgement awal ya, belum kita mengetahui apa yang menjadi maksudnya, kita sudah membuat tuduhan tertentu ya. Kalau misalnya tadi kita bicara soal keras ya, mungkin oke gitu ya. Beberapa dari dai kita memang berpandangan lebih keras dibandingkan dengan dai-dai lain. Tapi kita juga perlu melihat apa tujuan dibalik itu gitu ya. Kalau misalnya tujuannya tidak melewati apa yang sebenarnya sudah menjadi hudud atau istilahnya batasan-batasan dalam Islam atau batasan-batasan dalam hukum kita ya, secara ini ya negara, saya rasa ya perlu kita kaji ulang apakah harus gitu ya ulama yang kita hormati, kita hargai harus seperti itu kan. Baik, waduh. Nah, cuma dengan adanya sikap daripada perilaku daripada oknum yang bisa melibatkan daripada teman-teman dai sendiri, mungkin apakah teman-teman sesama dai ini akan mengubah sikap dalam arti aduh saya lebih baik mengurangi untuk berdakwah seperti itu ya. Tapi itu tidak akan mengubah sikap ya. Tetap untuk berdakwah tetap jalan ya. Sambil kita terus mengingatkan kepada teman-teman kita juga ya, jangan terlalu berlebihan lah dalam menyampaikan, karena Islam mengajarkan mau'idhah hasanah dalam menyampaikan dakwah dengan yang baik gitu ya. Baik, sesaat lagi kita akan membahas bagaimana sih cara kita menyampaikan dakwah yang baik, yang tidak terkesan radikal, namun kita akan break sejenak pemirsa di rumah. Sesaat lagi kami akan hadir kembali bersama Anda dan juga bersama Kopi Ananda. Dan baik pemirsa, sesaat lagi kami akan kembali hadir untuk Anda telah bersama kami hanya di Up to Date, berikan info terkini. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Up to Date, berikan info terkini, dan masih bersama narasumber kita yaitu Al-Ustadz Ahmad Khairuddin dan masih bersama Kopi Ananda. Ustadz, hari ini kita bersama Kopi Ananda nih ya. Jadi kita mau kasih tahu nih sama Ustadz juga pemirsa di rumah bahwasanya Kopi Ananda ini Ustadz dengan kemasannya yang begitu luar biasa sekali, ini pas banget untuk oleh-oleh ya. Dan yang saya pegang ini Ustadz, ini adalah kopi pasak bumi. Nah, jadi sebenarnya di Kopi Ananda ini banyak sekali varian. Ada kopi durian, kemudian ada kopi pinang, ada kopi kulit manggis, ada pinang muda juga dan lain sebagainya. Nah, yang saya pegang saya ini pemirsa di rumah, ini ada kopi pasak bumi bersama dari Ananda, dan ini pas banget untuk para laki-laki nih ya. Pecinta jadi kopi, pecinta kopi, dan ini juga bisa untuk meningkatkan imunitas kita apalagi sekarang di masa pandemi ya. Silakan wajib coba ya. Jadi ini bersama dari Kopi Ananda. Ustaz, kita kan balik lagi nih untuk tema kita nih Ustaz ya. Kan mengingat banyak sekali teman-teman dai yang dianggap radikal, jadi sebenarnya juga tidak akan mengurangi sikap daripada teman-teman para pendakwah ya. Nah, kalau untuk berdakwah sendiri nih Ustadz ya, sebenarnya ya seperti apa sih yang diinginkan oleh masyarakat di sana, masyarakat luar tentunya, agar tidak terkesan ini radikal? Oke. Bismillah. Sebenarnya Islam mengajarkan ya
berkaitan dengan dakwah ini. Dalam Al-Quran disampaikan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Jadi ajak, sampaikan gitu ya, ud'u ila sabili rabbika, kepada jalan Allah Subhanahu wa taala ini dengan apa? Ya. Bil hikmah, dengan hikmah ya, dengan ilmu, dengan cara yang baik, mau'izah hasanah, contoh gitu ya, atau cara-cara yang memang tidak merusak keindahan Islam itu sendiri. Kalaupun memang terpaksa harus melakukan jidal gitu ya, atau berdialog, maka dialognya pun harus juga dengan jadilhum billati hiya ahsan gitu ya, dengan cara yang baik, sehingga penerimaan dari masyarakat itu adalah penerimaan yang baik juga gitu ya, tidak lantas menggebu, terlalu menggebu. Meskipun sebenarnya ya, kalau bicara soal keras dan halus, Islam dan Al-Quran juga sebenarnya memberikan contoh keras dan halus itu. Bagaimana misalnya Islam dengan Al-Quran mengajak melalui gambaran-gambaran indah surga. Itu kan halus gitu ya. Yang kedua, kalau misalnya bicara soal yang keras, Islam dan Al-Quran gitu ya, memperlihatkan gambaran-gambaran sedih, pedih, susahnya azab yang Allah akan berikan jika berkaitan dengan api neraka. Gitu. Baik. Jadi memang dalam Al-Quran itu sebenarnya sudah lengkap ya. Iya, benar. Dan hanya saja pemahaman daripada pendengar ini seperti apa memahaminya, konsepnya seperti apa, seperti itu. Nah, balik lagi Ustadz, ketika di Indonesia, kita membahas Indonesia tadi ya, ini di sosial media banyak sekali, terkadang ada beberapa video-video yang mungkin sudah terpotong, bahkan diedit, dan itu terkesan bahwasanya hasil editan itu menyatakan bahwa waduh ini mengajak seperti itu, mengajak perang gitu ya. Dan bahkan ya kita tahu lah sampai saat ini banyak sekali teman-teman para dai yang sudah mendekam saat ini ya. Nah, kalau melihat seperti itu nih Ustaz ya, sebenarnya apakah memang itu memang sudah benar? Apa gimana? Apa kita hanya tuduhan atau seperti apa ini? Makanya, kebenarannya seperti apa di sebenarnya? Makanya tadi ya di awal kita bahas tentang double cross check gitu ya. Baik. Jangan sampai nanti potongan-potongan video yang disengaja oleh beberapa orang itu menyebabkan ya dai yang seharusnya produktif untuk mengajak umat ini kepada kebaikan menjadi sia-sia, bahkan mungkin takut untuk melakukan kebaikan lagi gitu. Benar. Ya. Akhirnya kan ulah dari beberapa orang saja akhirnya menyebabkan sebagian dai mungkin kedepannya bisa jadi takut gitu ya untuk menyampaikan kebenaran, padahal kebenaran ini harus disampaikan gitu ya. Jadi ada rasa malas terkadang. Ya, selain itu rasa takut pasti. Rasa takut juga sebagai manusia ya, manusiawi gitu ya, dengan berbagai ancaman dan lain sebagainya gitu. Baik, nah dan saat ini pun sebenarnya banyak sekali kasus-kasus yang terjadi para ulama seperti itu yang mengakibatkan adanya harus adanya pembubaran setiap organisasi ormas-ormas Islam seperti itu ya. Kemudian banyak sekali tuntutan-tuntutan bahwasanya ini tidak diperbolehkan. Bahkan ada sebagian ulama yang seharusnya mereka hadir di salah satu daerah tapi diboikot. Ini menyikapinya bagaimana, Ustaz? Ya, kalau saya secara pribadi memang kalau bicara soal organisasi ya kita ikuti saja, memang aturannya sudah ada. Gitu. Baik. Kalau ternyata memang tidak sesuai dengan aturan, ya silakan saja begitu membubarkan gitu ya. Karena memang ada dasar. Jangan sampai diada-adakan, menyengajakan agar salah satu pihak menjadi dirugikan gitu ya. Benar. Kan jangan sampai begitu ya. Dan kalau sampai ada pemboikotan terhadap seseorang, maka tadi kalau saya beragama menurut saya begitu ya. Coba perbedaan-perbedaan ini kan pasti ada. Gitu. Benar. Perbedaan pandangan. Coba kita tidak menjadikan fokusnya pada perbedaan. Bagaimana kalau kita bicara soal fokusnya itu adalah persamaan. Kita itu muslim. Kita mengajak sebagai sama dai gitu ya kepada kebaikan. Maka kalau misalnya kita mengajak kebaikan, ayo kita sama-sama saling bahu membahu gitu ya. Menyupport gitu ya. Benar. Ya.
kalaulah ternyata memang ada perbedaan yang mendasar, coba kita cross check bareng gitu ya. Kalau kita dialog bareng, apakah ya kan Islam ini kan mengajarkan dialog yang baik gitu ya. Kalau ternyata saya salah, ya saya menyadari kalau saya salah, saya mohon maaf dan memperbaiki diri. Kalau ternyata apa yang saya sampaikan adalah kebaikan, kita sama-sama mawas diri gitu ya. Sesama orang yang memiliki ilmu gitu ya, harusnya kan semakin bijaksana. Kalau kita bicara soal ilmu itu kan analoginya adalah padi yang sering kita dengarkan. Iya, gitu. Semakin jadi, merunduk gitu ya. Semakin tua semakin merunduk, semakin berisi dia makin merunduk. Kalau bicara soal ilmu harusnya begitu ya, semakin orang itu berilmu semakin dia tidak merasakan bahwa dia itu orang berilmu. Iya. Jadi ada ketawaduan dalam diri. Ada merasa, oh saya ini bukan siapa-siapa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Lantas haruskah seperti ini saya menyampaikan? Gitu kan? Dan kalaulah ada orang yang mengingatkan kebaikan kepada kita semada, iya, kenapa tidak kita terima kalau itu benar gitu ya. Meskipun kita mungkin punya tanggapan atau anggapan yang benar juga menurut kita begitu ya. Tapi kita harusnya tadi ya, berilmu itu analoginya adalah padi, bukan ilalang. Benar. Makin sekali. Tua makin merunduk, makin dia tawadhu. Bukan makin tua makin menjulang seolah-olah dia tahu segalanya. Tahu segalanya, iya benar sekali. Ya. Ustaz, apakah perbedaan ini terjadi atas adanya kurangnya pemahaman daripada mazhab-mazhab yang kita pegang masing-masing? Ya, namun nanti kita akan bahas sesaat lagi Ustaz. Baiklah pemirsa, kita akan melanjutkan perbincangan santai kita di siang hari ini hanya bersama kami di Update Pendidikan Info Terkini. Baik pemirsa, Anda masih bersama kami di Update Pendidikan Info Terkini dan masih bersama narasumber kita. Tentunya kita akan melanjutkan perbincangan santai kita di siang hari ini, Ustaz. Sebenarnya perbedaan-perbedaan yang terjadi ini sebenarnya banyak sekali, ya. Ini kalau kita amati mungkin kurangnya pemahaman daripada masyarakat, ya. Kurangnya keingintahuan daripada masyarakat, ya. Tapi apakah ini juga bisa disebabkan oleh karena kita tahu Islam ini banyak sekali mazhab yang kita pegang, di antaranya ada 4 yang kita tahu, ya. Apakah ini berkaitan Ustaz? Karena kita perhatikan setiap mazhab ini kan ada sedikit perbedaan-perbedaannya, mungkin pada saya itu sama saja, tapi pola pemahaman daripada masyarakat yang di luar sana yang mungkin beda seperti itu. Ya, bismillah. Betul Mas ya, mungkin yang disampaikan tadi bahwa bisa jadi penyebabnya adalah kekurang tahuan kita. Iya. Ya. Kita tidak bisa menyalahkan apakah perbedaan mazhab menjadikan sebab ini, tidak. Baik. Karena mazhab ini sudah ada sejak dahulu gitu. Dari dahulu, iya, benar. Dan pembawanya adalah orang yang soleh, masya Allah, gitu ya. Yang kita mengakui beliau-beliau. Gitu. Yang menjadi permasalahan menurut saya adalah ketidaktahuan ya, kedangkalan ilmu dari kita, sehingga kita jadi tidak bijaksana gitu ya. Tidak bijaksana dalam hal apa? Tidak bijaksana dalam mengambil sikap terutama gitu ya, karena kurangnya pemahaman. Terkadang begini ya, Islam itu kan mengajarkan kalau kita tuh harusnya keras dan tegas terhadap orang lain, bukan keras dan tegas terhadap sesama kita muslim gitu ya. Karena yang seharusnya adalah yang terjadi kita harus saling baik gitu ya, harus bersikap baik gitu ya terhadap sesama kita muslim. Itu yang dicontohkan oleh Khalifah Umar gitu. Beliau tegas sekali kalau bicara soal orang-orang musyrik, munafik, atau bicara soal orang-orang kafir gitu ya. Tapi tegas dalam kebenaran gitu ya, bukan zalim ya, serampangan gitu ya. Iya, karena dahulu saat beliau memimpin Madinah dan pada masa Rasul SAW, beliau tidak pandang bulu, beliau memimpin semua ras, semua agama yang ada di sana dinaungi dengan baik sekali, ya. Dan tidak membedakan begitu ya. Tapi gitu. Karena apa? Karena memang mereka paham betul. Akhirnya kita mengadopsi itu ya, madani. Istilah madani itu kan muncul karena contoh keindahan dalam bermasyarakat di masa itu, masa Rasul dan para sahabat di Madinah.
harusnya kita juga bisa melakukan hal yang sama gitu. Linggau Madani gitu. Linggau Madani. Iya. Memang harapannya juga ke sana sih. Iya. Cuma itu tadi sebaik-baik lagi kita akan menghimbau, mengajak untuk masyarakat Lubuk tentunya agar terciptanya Linggau Madani ini setidaknya kita harus mampu memahami dulu. Benar. Ya, sebenarnya Islam itu yang seperti apa. Ya. Nah, Ustadz, untuk di Lubuk Linggau sendiri nih Ustadz ya, apakah ada nih mungkin teman-teman daripada teman-teman dai ini yang mungkin mereka sudah diboikot nih. Waduh, Ustadz ini jangan lagi nih, nggak boleh nih masuk ke kelurahan ini. Ustadz ini jangan dulu deh, kita pending dulu karena radikal gitu. Mungkin ada nggak, terjadi nggak sih di Lubuk Linggau? Apa hanya di luar sana nih? Allahu a'lam ya, sejauh ini mungkin ya kalau misalnya ngikutin dari apa yang disampaikan list itu ya, ya bahkan nama saya pun tidak muncul begitu. Apakah lantas karena nama saya tidak muncul, lantas saya adalah orang yang keras tadi ya, kelewatan dalam menyampaikan begitu ya? Ya tidak juga, karena kita juga perlu tadi gitu ya, keilmuan dan pemahaman itu penting sekali. Maka belajar itu tidak pernah memandang waktu. Gitu ya. Kalau Imam Syafi'i itu orang soleh, orang cerdas itu menyampaikan dalam kata-kata beliau, kalau bicara soal ilmu, belajar itu tulus zaman, waktunya panjang sekali. Gitu. Bahkan kalau misalnya kita tahu gitu ya, mahfuzat, utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Kalau kita mau belajar ya dari buayan sampai ke liang lahat. Maka kalau misalnya nyikapin yang itu tadi ya, bisa jadi mungkin ada list-list orang-orang atau dai-dai yang mungkin dijadikan blacklist gitu ya. Blacklist, karena mungkin terlalu ekstrim dan lain sebagainya. Tapi menurut saya kan mereka sejauh ini juga berbicara di kalangan mereka sendiri gitu ya. Sehingga ya mudah-mudahan ya kita sama-sama mengingatkan, mudah-mudahan tidak terlewat atau kelewatan gitu ya. Sehingga saling menyalahkan dan lain sebagainya, menganggap benar sendiri, karena tadi orang berilmu itu tidak pernah menganggap dirinya paling benar. Alhamdulillah. Baik Ustadz. Waduh, Ustadz, seperti biasa nih di segmen ketiga kita mempersilahkan narasumber kita tentunya untuk memberikan mungkin sedikit informasi terupdate atau mungkin ada bersifat ajakan atau mungkin himbauan nih untuk seluruh pemirsa yang ada di rumah. Kami persilahkan Ustadz. Baik, pemirsa Silampari TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Mas Iqbal dan seluruh kru yang dimuliakan Allah. Sekarang alhamdulillah kita sudah sampai ke bulan Sya'ban gitu ya. Bulan yang mungkin tidak lama lagi kita akan bertemu dengan bulan Ramadan. Maka saya mengajak pada diri saya sendiri dan seluruh pemirsa sekalian yang dimuliakan Allah, mari kita mempersiapkan diri ya. Kalau kita bicara soal main futsal atau main bulu tangkis, yang kita perlu lakukan sebelum main adalah pemanasan gitu ya. Iya Mas ya, pemanasan. Agar apa? Agar saat kita bermain bulu tangkis atau agar kita saat bermain futsal tidak terjadi hal-hal yang buruk. Bukan menjadi harapan kita. Kalau kita kan olahraga pengennya sehat gitu. Bukannya sehat malah jadi encok dan lain sebagainya gitu kan. Alhamdulillah. Maka bicara soal Ramadan yang dekat ini, ayo kita coba untuk siap-siap juga pemanasan gitu ya. Ya kalau misalnya masih ada hutang puasa begitu ya, ayo coba selesaikan sebagai bentuk selain menyelesaikan tugas kewajiban juga tadi dalam rangka pemanasan kita gitu ya, pemanasan untuk mempersiapkan diri nanti bisa mendapatkan kemuliaan Ramadan ya. Di antaranya adalah tadi ya, pertama kita mempersiapkan fisik gitu ya, biar kita nanti ketemu Ramadan sehat, kita bisa ibadah puas gitu ya, bisa saum dengan baik gitu, puasa dengan baik gitu ya, kita bisa qiyamul lail dengan baik dan lain sebagainya. Kedua, kita perlu siap-siap dengan hati kita, persiapan hati, karena terkadang amal ibadah yang kita lakukan tidak bernilai sama sekali di hadapan Allah karena penyakit hati gitu ya. Ada riya, ada sum'ah gitu ya, dan lain sebagainya. Pakai pakaian bagus, berangkat ke masjid, mau sholat tarawih, masya Allah. Bukan niat karena Allah, mungkin di awalnya niat karena Allah, tapi karena terlihat sama calon mertua atau siapa begitu, atau gebetan dan lain sebagainya ya, jadi yang belum tentu jadi lah. Ya lantas apa? Muncul riya gitu ya, muncul sum'ah, pengen didengar, pengen dilihat, akhirnya tidak memiliki nilai apa-apa di sisi Allah Subhanahu wa taala.
Maka persiapan hati ini penting. Ada lagi mungkin penyakit-penyakit hati lain ya, yang mungkin perlu kita hati-hati. Ada hasad ya, iri, dengki. Karena ternyata hasad ini, kata Rasul dalam sebuah hadis, innal hasada ya'kulul hasanat kama ya'kulu al-narul hataba. Jadi hasad ini memakan kebaikan ternyata. Seperti apa? Seperti api yang membakar kayu bakar. Dia pelan-pelan, tapi pasti habis lama-lama itu. Kita udah susah payah beribadah, beramal, ternyata nggak ada isinya gitu kan. Bahkan kalau sebelum Ramadan itu atau pas Ramadan, selalu saja para dai mengingatkan kepada kita tentang hadis Rasulullah SAW yang menyampaikan, banyak dari kita nantinya mungkin dalam berpuasa nggak dapat pahala puasa. Karena tadi ya, yang didapat apa? Ju' wal atas. Yang didapat adalah lapar dan dahaga saja. Nggak dapat pahala puasa yang mulia itu gitu ya. Padahal Ramadan itu kan harusnya jadi bulan yang kita mengumpulkan banyak pahala gitu ya. Ternyata nggak dapat apa-apa, cuma dapat lapar dahaga. Karena apa tadi? Tadi hatinya nggak siap. Gitu. Atau sholatnya yang banyak sekali dari awal Ramadan sampai akhir Ramadan. Meskipun ada juga yang awal cuma akhir saja gitu. Tapi kita bersiap gitu agar apa yang kita lakukan tidak sia-sia di mata Allah. Nah, yang ketiga, persiapan lagi ya adalah persiapan ilmu yang memang berkaitan dengan ibadah amal soleh di bulan Ramadan. Sehingga nanti kita benar-benar mengamalkan perintah Allah ini dengan ilmu yang memang cukup dan kita akan semakin yakin. Insya Allah kualitasnya jadi semakin baik, Mas ya. Nah, yang terakhir adalah persiapan finansial. Ini nggak bisa nih, finansial nih kalau kita bicara finansial selalu siap karena berbarengan dengan puasa itu ada perintah lain. Apa itu? Perintah berzakat. Ya, kaitannya dengan finansial. Nggak bisa tuh kita itu orang Islam dituntut kaya pokoknya. Gimana caranya ya? Bukan sok-sok kaya gitu ya. Pokoknya kita dituntut kaya, punya uang, punya harta. Buat apa? Buat ibadah kepada Allah SWT. Maka gitu ya, dalam rangka ibadah pun kita juga harus punya target-target seperti itu dan persiapan yang memang harus matang juga. Mudah-mudahan nanti sampai Ramadan Allah sampaikan kita gitu ya. Sebagaimana banyak doa yang disampaikan, ya Allah balighna Ramadan, sampaikan kami kepada bulan Ramadan. Mudah-mudahan kita semua sampai pada bulan Ramadan ini. Amin. Dan apa yang kita lakukan diberkahi Allah, diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu saja ya Mas Iqbal. Alhamdulillah. Terima kasih Ustadz ya udah mau bergabung bersama di hari ini. Terima kasih juga sudah diundang. Alhamdulillah baik, dan tentunya saya mengambil sedikit bahasanya hati-hati dengan hati. Karena ini bisa akan menyia-nyiakan daripada amal pahala kita, apalagi di bulan Ramadan Ustadz ya. Baik pemirsa, saya sudah bincang sama kita bersama narasumber kita di hari ini yaitu Ustadz Khorin. Terima kasih banyak untuk hari ini. Saya Iqbal juga narasumber undur diri. Sekian terima kasih, dan buat pemirsa rumah jangan lupa untuk selalu menikmati kopi Ananda karena kopi Ananda satu-satunya kopi terbaik yang ada kata lubuk linggau. Saya Iqbal pamit undur diri. Sekian terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Thank you.